nggak sih Anda lagi bercermin, terus ngerasa kalau pantulan fisik di cermin itu kayaknya bukan diri Anda yang sebenarnya? Oh iya, atau mungkin pas lagi dilanda emosi yang hebat banget ya, kayak marah, sedih, atau cemas. Nah, bener. Pernah nggak terlintas gitu di pikiran Anda kalau emosi tersebut seolah punya nyawanya sendiri, kayak itu bukan esensi sejati dari diri Anda? Itu pertanyaan yang valid banget. Karena kita bangun setiap hari dan secara otomatis ya, kita nempelin identitas kita pada apa yang kelihatan di cermin itu. Fungsi itulah yang bakal kita bongkar abis-abisan dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Betul. Kita mau membedah salah satu pertanyaan paling eksistensial umat manusia, yaitu apakah raga dan batin itu adalah diri Anda yang sebenarnya? Tepat sekali. Dan untuk menjawab itu, sumber materi yang kita pakai hari ini luar biasa banget. Kita akan menelusuri wawasan dari buku Bhagavad Gita, Transkreasi Baru untuk Zaman Baru, karya Anand Krishna. Dan yang perlu dicatat, misi kita di diskusi ini bukan untuk melihat teks ini sekedar sebagai kisah epik sejarah peperangan gitu ya. Iya, bukan sekedar cerita zaman dulu kan? Benar, kita mau menggali pandangan Krishna yang disampaikan ke Arjuna di medan perang Kuruksetra. Kita jadiin ini panduan psikologis dan spiritual. Nah, panduan buat nemuin identitas sejati di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern kita nih. Oke, mari kita urai nih. Ada satu analogi yang saya suka banget di awal bab 2. Analogi soal baju ya. Iya, analogi lemari pakaian. Jadi, Krishna ngibaratin tubuh atau raga kita ini cuma kayak baju. Pas bajunya udah usang, ya kita ganti sama yang baru. Konsep yang sangat puitis sebenarnya. Menggeser cara kita memandang kefanaan. Tapi, tunggu dulu. Saya mau kasih dorongan kritis nih. Konteksnya emang terdengar indah. Tapi pas tubuh kita lagi sakit atau mulai menua, rasanya kan nyata banget tuh. Sakitnya kerasa banget ya. Benar, menyakitkan banget. Jadi gimana caranya kita bisa benar-benar ngelihat tubuh yang lagi kesakitan ini cuma sebagai pakaian? Ini poin yang penting banget. Secara analitis, kita harus bedain antara konsep dehi, yaitu jiwa yang menghuni, sama deha, atau tubuh yang dihuni. Dehi dan deha. Oke, jadi kita ini penghuninya gitu. Persis. Krishna nekenin kalau masa kecil, masa dewasa, sampai masa tua itu pada dasarnya cuma kejadian-kejadian biologis. Kejadian yang cuma menimpa badannya aja ya. Betul sekali. Menimpa deha, sedangkan jiwa itu sendiri, atau dehi, itu nggak pernah lahir dan nggak bisa mati. Di teksnya dijelasin kalau senjata tertajam pun nggak bisa motong jiwa ini. Wow, api nggak bisa membakarnya juga kan? Iya, benar. Dan kenapa pemahaman ini penting banget buat pendengar kita? Karena dengan nyadarin hal ini, kita bisa bebas dari duka yang berlebihan. Jadi kita nggak terlalu menderita pas ada perubahan fisik atau pas menghadapi kefanaan ya. Kita tetap ngerasain sakit biologisnya, tapi penderitaan psikologisnya hilang. Nah, itu dia inti perbedaannya. Sangat membebaskan. Oke, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau saya bukan tubuh saya, terus apakah saya ini adalah isi kepala saya, batin saya? Ini sering jadi jebakan pemikiran orang modern sih. Iya kan? Arjuna sendiri di teks ini ngeluh kalau ngendaliin pikiran itu susahnya minta ampun. Kayak nyoba nangkep angin badai pakai tangan kosong. Apa yang sangat menarik di sini adalah Krishna nggak nyangkal keliaran pikiran itu. Beliau malah ngebedah hierarki kesadaran kita di bab 3. Gimana tuh urutan hierarkinya? Jadi gini, indera kita itu lebih kuat dari badan fisik. Tapi di atas indera ada yang lebih kuat lagi, yaitu manah atau gugusan pikiran dan perasaan. Ini batin kita. Berarti batin ini si angin badainya ya? Betul. Dan di atas batin ada budi, yaitu intelijensia atau akal budi. Nah, yang paling tinggi, di puncak hierarkinya, barulah jiwa, hakikat diri kita yang sejati. Oh, oke. Berarti batin dan emosi itu bukan diri kita yang sebenarnya? Bukan. Batin itu ibaratnya cuma lapisan tempat hawa nafsu bersarang. Batin bisa jadi musuh yang kacau kalau dibiarin liar, diseret-seret sama indera. Tapi bisa jadi sahabat juga kalau dikendaliin. Iya,
Kalau dikendalikan oleh jiwa melalui perantara budi atau akal budi tadi. Wah, masuk akal. Jadi, apa arti dari semua ini buat realitas sehari-hari? Kayaknya, ini mirip banget sama kita main video game ya. Gimana tuh analogi video gamenya? Ya, tubuh kita ini avatarnya di layar, terus indera kita tuh kontrolernya. Nah, di bab 13 kan dibahas soal konsep medan laga. Ah, kshetra dan kshetrajnya. Konsep yang sangat dalam. Betul. Ini kerasa relevan banget buat pendengar yang lagi sibuk berhadapan sama realitas sehari-hari yang bikin pusing. Gimana persisnya teks ini ngejelasin medan laga itu? Jadi kshetra itu artinya medan, dan kshetrajnya itu yang mengenal medan. Poin yang mengejutkan dari teks ini adalah kshetra itu bukan cuma lingkungan fisik di luar sana. Bukan cuma kantor atau jalanan yang macet dong. Bukan, kshetra juga mencakup obsesi, ego, keinginan, kebencian, bahkan rasa suka dan duka di dalam dada Anda. Tunggu. Maksudnya, semua emosi batiniah saya itu adalah bagian dari lapangan permainan. Bukan saya yang asli. Persis banget. Semua gejolak emosi itu adalah wilayah prakriti, alam benda. Semuanya adalah objek yang diamati. Diri kita yang asli, sang jiwa, itu adalah ksetratnya. Sang saksi yang lagi duduk di sofa sambil pegang controller game tadi ya? Iya, sang saksi yang sekedar mengamati lapangan tersebut tanpa ikut termusnahkan olehnya. Pemain di sofa kan nggak ikut berdarah pas avatarnya tertembak kan? Bener banget. Tapi gini, saya mau ngasih sedikit pushback yang lebih realistis nih. Boleh, silahkan. Kalau esensi diri kita itu murni sang saksi yang tenang, terus kenapa Anda, saya, dan kita semua sering banget ngerasa terikat sama raga dan batin kita? Kenapa kita bisa reaktif gitu ya? Iya, kenapa tiba gampang banget kepancing emosinya pas lagi kejebak macet, atau pas dikritik tajam sama bos di kantor? Kemana perginya sang saksi itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya ada di bab 14 tentang 3 guna. Guna ini adalah sifat alami alam benda yang bertindak persis kayak tali pengikat. Tali yang ngikat kita ke dalam permainan ya? Apa aja 3 tali itu? Ada satwa, yaitu ketenangan dan kejernihan. Terus rajas, yang merupakan gairah, agresi, dan ambisi. Dan yang ketiga, tamas, yaitu energi kebodohan dan kemalasan. Oh, pantesan batin kita isinya tarik-menarik terus ya? Benar, dinamika ketiganya ini terus saling bergejolak dan menaklukkan satu sama lain di dalam batin kita setiap saat. Jadi pas saya marah di jalan tol karena disalip orang, itu tali rajas yang lagi narik saya. Betul sekali. Dan pas Anda ngerasa malas banget buat bangun pagi, itu tali tamas yang lagi mendominasi. Dan menjadi saksi yang nggak tergoyahkan. Mengamati dari jauh gitu ya? Iya, seorang yang bijak itu nggak menolak gairah saat energi rajas lagi tinggi buat kerja. Tapi dia juga nggak mendambakannya secara berlebihan saat energi itu hilang. Semuanya cuma fungsi mekanis alam benda. Wah, ini bikin pikiran jadi lebih ringan sih. Kalau kita rangkum semuanya, dari baju usang sampai tali-tali batin ini, saya kepikiran satu metafora sentral dari Mahabharata yang luar biasa. Metafora kereta kuda ya? Betul, gambaran kereta kuda. Kayaknya kesalahan terbesar orang modern itu adalah kita nempatin hawa nafsu, ego, atau pikiran kita yang liar ini sebagai kusir keretanya. Itu analogi yang sangat akurat. 5 kuda penarik kereta itu melambangkan panca indera kita. Dan tali kekangnya itu adalah batin. Dan seringnya kuda-kudanya dibiarin narik ke sana kemari sesuka hati, Tan. Iya, karena kusirnya tertidur. Nah, Krishna menghubungkan metafora kereta ini dengan konsep karma yoga di bab 3 dan 5. Gimana tuh cara prakteknya lewat karma yoga? Caranya dengan menata ulang posisi kusir. Akal sehat dan hati yang bersih, atau budi, yang di dalam kisah ini disimbolkan oleh Krishna sendiri, itu harus dijadiin kusirnya. Akal budi yang pegang tali kekang batin secara tegas ya. Terus jiwanya ngapain? Jiwanya duduk tenang sebagai penumpang di belakang. Dengan hierarki yang benar ini, kita bisa bertindak secara total di dunia tanpa terikat. Kita kerja keras, tapi nggak terbelenggu. Ini yang disebut bertindak tanpa pamrih itu ya? Benar, nishkama karma. Dengan menyadari kalau raga dan batin ini cuma sekedar alat, kita terbebas dari tekanan ego. Luar biasa, jadi bahkan saat kita lagi makan, bernapas, jalan, atau ngetik laporan di kantor, kita sadar penuh ya? Iya,
Kesadaran tertinggi di belakang sana tahu, bukan aku yang berbuat. Ini hanyalah urusan indera dan alam benda yang sedang berinteraksi. Ego kita melebur. Merinding sih denger ini. Oke, pendengar, mari kita simpulkan temuan-temuan penting kita dari penelusuran hari ini. Raga fisik Anda itu hanyalah pakaian yang pada akhirnya akan berganti. Betul. Dan batin serta emosi Anda hanyalah angin badai yang bisa diamati. Anda bukanlah tubuh yang lagi sakit, Anda juga bukanlah pikiran yang lagi cemas mikirin cicilan atau omongan orang, Anda adalah sang saksi yang abadi, sang pengamat di atas medan laga. Sebuah perubahan paradigma yang radikal ya.